permulaan kalau kita lihat ya slide ya, langsung aja diikuti ya slide gimana. Silakan Mbak, siapa bagian slide? Slide share-nya siapa ya? Oke. Jadi kalau kita lihat akreditasi rumah sakit ini ya definisinya ya selalu standar begini aja bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa rumah sakit memenuhi standar dan keselamatan tertentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Jadi prinsipnya akreditasi itu ya salah satu pengakuan untuk peningkatan mutu layanan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar. Tapi dalam kenyataannya ya memang akreditasi itu ya rata-rata ya ketika persiapannya bagus, implementasi ketika diperiksa bagus, pasca implementasi ya nanti biasanya pasca pemeriksaan biasanya ya kembali lagi ke awal. Tapi apapun yang terjadi ya itu yang harus dikerjakan. Dan akreditasi ini adalah slide ya. Memang tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya pemerintah untuk melihat bahwa rumah sakit yang memberikan layanan pada masyarakatnya, pada warga negara, itu tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan atau mengatur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang bermutu. Mulai dari pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk menetapkan strategi nasional dan mutu pelayanan, sedangkan pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk mendorong memfasilitasi fasilitas pelayanan dan kesehatan yang ada. Maka dari itu kalau kita lihat, oke slide berikutnya, fakta ini cerita tentang WHO. Jadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi bahwa 1 dari setiap 10 pasien mengalami cedera saat menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah ini kemudian kejadian tidak diharapkan biasanya disebabkan perawat yang tidak aman adalah 1 dari 10 penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Saya yakin kalau saudara-saudara semua pernah jadi praktisi, pernah mengalami yang seperti ini. 4 dari setiap 10 pasien mengalami cedera di pelayanan kesehatan primer dan rawat jalan, mengalami cedera 4 dari 10 pasien. Jadi kemudian ini adalah data-data yang sebenarnya mungkin ini data agak lama, mungkin semakin lama juga mungkin semakin banyak atau semakin menurun kita belum tahu nanti saudara-saudara nanti bisa masukkan cerita-cerita ini di penugasan. Dan prinsipnya akreditasi adalah untuk keselamatan pasien, gimana jenis-jenis insiden keselamatan pasien itu juga banyak. Ya, kondisi potensial untuk cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera dan macam-macamnya ini yang akan terjadi seperti itu. Nah, makanya untuk sasaran keselamatan pasien, oke slide ya, sasaran untuk keselamatan pasien paling enggak ya minimal kita ada identifikasi pasien. Jadi kalau belum pernah mengalami seperti itu ya kalau bisa janganlah. Gitu. Kami pernah mengalami misalnya kami bekerja di satu rumah sakit kami pernah mengalami apa pasiennya salah untuk pemakaian DSA. Jadi pasien pasien itu dikerjakan oleh bedah saraf, kemudian mau melakukan DSA, tapi pasien yang dikerjakan kurang double check identifikasi, akhirnya yang dikerjakan adalah pasien yang lain. Untungnya pasien yang lain tuh pasien stroke yang lain dikerjakan DSA dan alhamdulillah hasilnya malah lebih bagus daripada kalau tidak dikerjakan DSA. Sedangkan yang harus dikerjakan DSA itu tidak jadi dikerjakan DSA tertunda karena kesalahan identifikasi. Nah, tapi apapun itu adalah kesalahan karena kesalahan pasien. Meskipun hasilnya menguntungkan pada satu pasien yang dikerjakan pasien stroke yang tidak dikerjakan DSA. Ini yang dikerjakan yang kita alami. Untungnya pasiennya malah hasilnya lebih baik. Andai kan terjadi perburukan,
apakah nggak jadi masalah. Tapi tetap bagi internal itu adalah masalah karena di satu ruangan itu mulai perawat, dokter, pelaksana dan sebagainya tidak ada double check di pasien yang akan dikerjakan. Ini makanya perlu identifikasi pasien itu penting sekali. Jangan diremehkan, bahkan kami pun kecolongan dengan kondisi seperti itu. Ya, makanya sasaran andaikan hasilnya mendapatkan hasil yang lebih baik, nah itu lebih baik lagi. Tapi kalau hasilnya ternyata jelek ya jadi masalah. Gitu. Nah, maka dari itu diperlukanlah sasaran keselamatan pasien itu diperlukan komunikasi yang efektif. Meskipun menurut kami semua komunikasi kami itu juga efektif, tapi masih aja kecolongan yang ada yang seperti itu. Jadi ini yang sudah dilatihkan, saya yakin saudara-saudara semua itu sudah mengalami semua, sehingga saya tidak banyak bercerita tentang teorinya. Bagaimana contoh komunikasi yang efektif, serah terima pasien, provider, itu sudah ada tuntunannya semua dan saudara sudah mengerjakan semua. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita meremehkan sesuatu sehingga kita melepas begitu aja. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi kenapa sih ada akreditasi? Kalau kita lihat latar belakang sejarahnya akreditasi, ya ini pada tahun 1987 itu dengan bantuan USAID ketika membuat kajian kelemahan manajemen rumah sakit, mulai ketemu sebenarnya di akreditasi itu rumah sakit di Indonesia ada kelemahan di kinerja organisasi dan manajemen, dan kedua adalah kinerja pelayanan medis pada pasien. Pada saat itu belum ada standar dan perangkat ukur yang objektif waktu itu, tahun 87. Dan terdapat variasi mutu pelayanan dan kinerja di tiap rumah sakit. Maka dari itu pada awal, oke, slide berikutnya, pada awal 1995 sampai 2009 mulai ada Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia yang bergerak sebagai organisasi non-profit dan dibentuk tahun 1995 di bawah Dirjen Pelayanan Medik Kemenkes RI. Dan pada tahun 2009 Undang-Undang Rumah Sakit mengharuskan KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, sebagai lembaga independen. Jadi saat itu, waktu itu kita bisa lihat belum optimalnya komite akreditasi. Tapi kemudian di bawah KARS, hasilnya jadi optimal, dan kemudian mulai kalau kami melihat ada pergeseran-pergeseran kesannya monopolistik. Sehingga ketika terjadi posisi monopolistik itu akhirnya beberapa yang harus dikerjakan, sehingga tempat akreditasi sekarang sudah tidak KARS lagi, tapi sudah beberapa akreditasi yang diberikan. Jadi sehingga slide dari dasar hukum, oke, slide Mbak ya, Mbak apa Mas ini ya, ya terus, ya, ya, oke, terus. Ya, dasar hukum akreditasi rumah sakit bisa dilihat bahwa memang ada dasar hukumnya bahwa memang perlu dasar hukum untuk penentuan akreditasi rumah sakit dan regulasi-regulasi penyandang akreditasi yang sampai sekarang juga mulai berkembang lagi. Itu ya, tapi saya bawa Permen tahun 2020 tentang peraturan akreditasi rumah sakit, sehingga ada lembaga-lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, itu ada beberapa macam. Oke, slide berikutnya aja, terus. Nah, lembaga-lembaganya bisa dilihat bahwa ada yang dulu pertama kali ngerjakan lembaganya adalah yang kita sebut dengan KARS. Kemudian ada Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, LAFKI. Kemudian ada Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit, LAMKPRS. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada, LARS DHP. Ada LARS, dan ada kelompok Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia disebut dengan LARSI. Saya lihat pintas mahasiswa yang di sini hampir tak lihat ada yang mencantumkan gelarnya juga. Ini siapa itu ya?
Dokter Alfian Arifin, ada? Oke, ada dong. Nah, jenengan asesor di lembaga apa? Buatan dok, saya komite medis saja dok di Rumah Sakit Al Irsad. Oh, komite medis. Seto, di Al Irsad. Oke dok, Iya, oke. tahun kemarin kalau nggak salah sudah ya. Siapa ya Al Irsad kemarin ya? Jenengan ya? Buatan, untuk apanya ini dok? Iya. Oh, ada Pak Pak Suwardi dok Al Irsad, perawat. Oh iya, yang ikut kemarin di Ya, ini. Oh tahun bukan jenengan tahun ya? lalu bukan dok. Oh gitu, tak pikir jenengan. Kalau Al Irsad kemarin ada, emang ada. Oh beda ya, beda orang ya ini ya? Oke dok, beda dok. Ya. Oke, ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi oke slide berikutnya. Jadi saya tidak bercerita tentang bagaimana akreditasi, tapi saya sampaikan data-data. Ini kebetulan ada data terbaru kemarin dari Kemenkes. Jadi akreditasi rumah sakit itu jumlah rumah sakit yang teregistrasi online sampai 31 Januari 2026 adalah 3.292 rumah sakit. Dari situ akreditasi yang paripurna ada 2.648, 83,2% rumah sakit kita di Indonesia ini terakreditasi paripurna. Kemudian yang terakreditasi utama ada 414, ya kira-kira 30%, 13%. Kemudian yang terakreditasi media ada 117. Nah, ini kemudian ada 111 yang belum terakreditasi. Ini data yang terbaru dari Kemenkes, berarti se-Indonesia ini rumah sakit yang sudah terakreditasi itu sekitar ya kira-kira 96,63%. Nah, oke. Nah, pembinaan pengawasannya dilakukan oleh lembaga akreditasi rumah sakit. Nah, ini nanti berikutnya akan terjadi seperti ini. Oke, slide berikutnya. Slide. Nah, pembinaan dan pengawasan rumah sakit nanti, karena rata-rata nanti akan bulan tahun 2026-2027 ini akan terjadi booming akreditasi. Rata-rata rumah sakit se-Indonesia akan melakukan akreditasi lagi. Dan nah ini tenaga asesor akreditasi akan bekerja keras, nggak tahu nunggu jadwal, rumah sakit juga berhubungan kerjasama dengan BPJS, mereka juga harus segera akreditasi. Jadi lembaga pembinaan pengawasan rumah sakit ini akan melakukan pembinaan tiap 3 bulan nanti kalau misalnya mereka uh, apa itu memberikan laporan kasus di rumah sakitnya. Ini ini yang akan dikerjakan. Apakah bisa dikerjakan? Apakah kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Oke, slide. Ini lembaga akreditasi yang ada. Oke, slide. Ya, oke, slide. Loh, kok sama? Ya, oke, slide. Standar-standar. Nah, oke. Nah, nah ini kalau tahun 2024 dibandingkan 2025, ini ada perbedaan. Berarti tahun 2024 itu baru 2.992 rumah sakit. Tapi sekarang sudah 3.000 rumah sakit. Itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, kemudian slide berikutnya, nah dikatakan penting karena diharapkan akreditasi ini menjadi jaminan kualitas pelayanan. Tapi dalam kenyataannya, ketika akreditasi selesai, nah mulai ada bias lagi yang tidak sesuai dengan akreditasi. Nah, minimal keamanan pasien. Ya, meskipun setelah akreditasi, pasien juga masih kadang-kadang komplain. Ya, setelah saya akreditasi ada peningkatan kinerja. Ya, komitmen terhadap peningkatan yang berkelanjutan. Ya, kita berkomitmen, tapi kadang-kadang ya saudara-saudara rata-rata di rumah sakit juga bisa ngalami sendiri. Nah, tapi intinya dari akreditasi itu adalah proses untuk menjadi alat ukur yang kuat
dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, harapannya dengan seperti ini kita selalu ingat terus bagaimana tentang akreditasi itu. Jadi, maka dari itu ada beberapa tempat tentang akreditasi ternyata berkembang lagi. Beberapa rumah sakit yang berbasis agama, mereka juga mengerjakan setelah lulus, misalnya lulus akreditasi negara, mereka masih kadang membuka tentang akreditasi yang berbasis syariah. Yang kami ketahui ada 2, dari Mukisi, mereka menggunakan standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah, dan dari Muhammadiyah yang menggunakan sertifikasi standar Islam rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Sehingga dengan persyaratan mereka harus menyantumkan pertama kali adalah bisa mendapatkan logo halal pada instalasi gizi. Jadi itu. Maka dari itu ada beberapa rumah sakit yang berbasis agamis, mereka selain akreditasi dari negara, mereka mensyaratkan lagi supaya bisa diterima dan lebih nyaman, lebih mapan pada orang-orang yang berbasis agama secara syar'i, mereka melakukan tambahan standar akreditasi yang disyaratkan. Ya. Oke, slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, tentang akreditasi saya yakin karena para peserta ini rata-rata tenaga kesehatan dan mereka saya yakin sudah pernah mengalami, maka dari itu langsung aja saya beritahukan kami kebetulan latar belakang masalah pasca akreditasi. Ini yang kebetulan lagi anget-angetnya, kemarin kita bahas di LARSI, masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap hasil penilaian survei yang dilakukan oleh lembaga pelaksana akreditasi versus Kemenkes. Sehingga apa? Status akreditasinya jadi turun. Jadi akreditasi yang kemarin ada beberapa yang diturunkan status akreditasinya. Pemilihan rumah sakit dilakukan pemilihan rumah sakit secara acak oleh Kemenkes, rumah sakit baru, rumah sakit dengan status yang sebelumnya madya, dan ada laporan dari masyarakat. Ya, sejak tahun 2023 sampai 2025 ada 6 mitranya LARSI yang dilakukan bimbingan pengawasan oleh Kemenkes dengan hasil 3 rumah sakit dapat mempertahankan statusnya, sedangkan di rumah sakit yang lain statusnya akreditasinya diturunkan 1 peringkat. Jadi sudah mulai dikerjakan beberapa lembaga akreditasi, review ulang terhadap apa yang telah dinilaikan pada rumah sakitnya. Jadi ke depan kelihatannya akan lebih berat lagi kondisi akreditasi rumah sakit, karena setelah akreditasi ya kita harus bisa mempertahankan. Kemudian hasil evaluasinya masih ditemukan rumah sakit yang nampaknya sangat tidak layak paripurna. Jadi dapat nilai paripurna tapi kok kelihatannya nggak layak. Dilihat dari mana? Oh, dilihat dari mana? Rumah sakitnya nampak kumuh, kotor, ya dapatkan hidran imitasi, wastafel imitasi dan sebagainya. Ya, juga kami temukan juga rumah sakit yang ketika melakukan akreditasi mereka menggunakan alat-alat pinjaman dari luar. Rumah sakitnya sekarang udah ditutup sama ini. Ya, ini rumah sakit dengan hasil paripurna namun, nah ini mulai saudara-saudara mulai harus melihat juga Google review-nya. Di Google review ini ternyata yang dulu nggak pernah kita pikir, ternyata Google review ini jadi parameter juga dari kelompok LARSI. Google review-nya sangat buruk. Ada yang di bawah 4, bahkan di bawah 3 ratingnya. Karena apa? Komplain atau keluhan tinggi di berbagai unit. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu coba dilihat kalau bekerja di rumah sakit, Google review-nya kayak apa. Dan sebenarnya Google review itu juga bisa di-upgrade, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi satu misalnya bikin berita buruk, dan segera kita tutup dengan berita yang baik. Yang bisa diatur itu. Masih ada rumah sakit paripurna namun tidak lama kemudian kolaps atau bangkrut. Ya, lulusnya paripurna, kolaps atau bangkrut,
rumah sakit yang kesulitan membayar vendor farmasi, pembayaran jasa medis, dan sebagainya. Nah, ini perlu dievaluasi lagi. Paripurna kok bisa kolaps, ini ada apa ini? Berarti sisi manajerialnya, penilaiannya saat itu kurang bagus. Masih ada rumah sakit hasil paripurna, namun tidak tertib mengirimkan laporan kepada Dinkes setempat. Nah, ini keluhan-keluhan, temuan-temuan yang didapatkan dari tim LARSI untuk mengevaluasi ulang yang terjadi. Kami belum dapat laporan atau data dari lembaga akreditasi yang lain, apakah mereka mereview ulang itu dapat temuan. Saya yakin dari 3.000 rumah sakit itu, saya yakin nggak semuanya akan tetap stabil. Maka dari itu perlu dilihat peningkatan mutunya mulai dari registrasinya, lisensinya, akreditasinya, dan kita harus ukurkan pelaporan indikator mutu, pelaporan indikator keselamatan pasien, dan pelaporan manajemen resiko. Ini nanti akan terjadi perubahan di akreditasi yang berikutnya, akan ada perbedaan dengan akreditasi yang kemarin dikerjakan itu. Ya. Oke, oke, slide. Jadi, oke, slide berikutnya. Slide. Ya, slide. Nah, jadi setelah dievaluasi tentang cerita akreditasi, jadi skema problematikanya itu juga lumayan banyak gitu. Jadi apakah akreditasi ini ramai ketika persiapan akreditasi, kemudian selesai itu balik lagi ke asal, ini masalah-masalah. Ketika survei, bagus surveinya, tapi pasca survei dibiarkan, repot. Makanya akhirnya kadang dibikin resurvei. Nah, resurvei ini juga paling nggak mengingatkan lagi supaya tidak terjadi penurunan yang signifikan. Ya, oke, slide. Jadi regulasi-regulasi yang ada, nah, dari regulasi akreditasi ini ada missing link yang sebenarnya perlu diperhatikan. Berarti regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab lembaga akreditasi saat ini baru mengatur kegiatan pendampingan persiapan akreditasi, survei akreditasi, biaya-biaya, kualifikasi, dan kategori surveyor, pendampingan dan penilaian. Nah, makanya sebenarnya perlu beberapa regulasi untuk mengatur selanjutnya. Karena kalau pengawasan terus, surveyor melakukan pengawasan lagi per 3 bulan atau per 6 bulan pada rumah sakit, nah ini juga keluhan-keluhan pada rumah sakit, asesor yang bekerja pada rumah sakit, sering mereka juga akan komplain pada beberapa lembaga akreditasi. Kenapa? Karena pekerjaannya banyak meninggalkan pekerjaan rumah sakit. Ini, saya sempat juga mendapatkan komplainan, saya aja melarang anak buah saya untuk berangkat ikut ngasesori rumah sakit, meriksa rumah sakit. Saya tidak izinkan, karena sudah sering keluar. Nah, keluarnya rata-rata kan biasanya bisa 4 hari keluarnya. Rumah sakit rugi, pegawainya hilang selama 4 hari karena jadi asesor. Saya nggak tahu, apakah di peserta ini ada yang menjadi asesor? Mohon maaf, apakah ada yang menjadi asesor di peserta perkuliahan ini? Ini saya pikir Pak Alwan tadi, Dokter Alwan itu, tak pikir asesor, ada viskuanya. Ya, oke. Ya, jadi kalau enggak lah, regulasi-regulasi ini yang sebenarnya untuk akreditasi ini memang bagus sekali bisa dikerjakan, tapi kadang-kadang juga menjadi blunder bagi pihak rumah sakit, karena sebagai pihak rumah sakit yang mempunyai asesor itu juga menarik. Rumah sakitnya biasanya akan lebih bagus dari teman-teman yang lain. Tapi masalah berikutnya adalah nanti pada 2026 ini sampai 2027, itu orang-orangnya akan banyak keliling Indonesia untuk jadi asesor dan meninggalkan banyak pekerjaan. Ini dari sisi manajerial akan banyak dikomplain oleh rumah sakitnya. Biasanya seperti itu. Nah, oke, slide. Nah,
Jadi kesimpulannya kalau akreditasi berdasarkan standar tahun 2024 ini tentang standar rumah sakit, akreditasi rumah sakit, kemudian tentang survei akreditasi rumah sakit, tentang instrumen survei akreditasi rumah sakit itu bisa dilihat di KMK, keputusan Dirjen, dan kemudian kalau kita bisa dilihat bahwa dinilai pihak eksternal bagaimana situasinya. Jadi nanti akreditasi itu hanya boleh hari ini mungkin yang kedua, tapi besok yang ketiga harus pihak, tidak boleh pihak yang sama. Ya. Dan kemudian ada kemungkinan nanti penilaiannya tidak dilakukan ketika evaluasi, review pelaporan, mungkin ada kemungkinan akan dipakai oleh pihak eksternal, tidak tim asesor yang mengakreditasi. Sehingga dipastikan supaya terjadi pemenuhan standar, memastikan proses pelayanan sesuai, pelayanan sesuai, dan memastikan peningkatan mutu dan keselamatan pasien jadi lebih baik. Ya. Nah, maka dari itu pada PMK nomor 12 tahun 2020 itu akreditasi dilakukan 4 tahun sekali. Ini ada perencanaan, ada kemungkinan akreditasi itu rencana peraturan Menteri Kesehatan berubah menjadi tiap 5 tahun sekali. Ditunggu aja perkembangannya. Apakah nanti jadi 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi diharapkan nanti proses akreditasi itu diharapkan supaya tidak double kegiatan, itu diharapkan proses akreditasi itu juga disarankan ikut juga sekalian asesor dari timnya BPJS untuk verifikasi ulang. Jadi untuk verifikasi dari BPJS, jadi barengan akreditasi sama BPJS diharapkan bisa menjadi satu. Ini yang direncanakan. Nah, maka dari itu persyaratan awal, yang sebenarnya persyaratan, oke, slide. Ya. Nah, maka dari itu persyaratan awal persiapan akreditasi rumah sakit di Keputusan Dirjen 2024 yang saat ini yang dikerjakan adalah seperti ini, nomor 1 sampai 13. Nah, ini yang ada kemungkinan yang akan terjadi adalah ada penambahan atau perubahan persyaratan. Mungkin akan ada tambahan tentang Google Review, mungkin ada tambahan tentang laporan pengaduan atau laporan bullying. Jadi dari Google Review, pengaduan dan sebagainya itu akan dievaluasi. Apakah akan jadi tambahan parameter untuk persyaratan untuk persiapan akreditasi. Sehingga harapannya seperti ini adalah program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, laporan kegiatan program triwulan untuk survei awal, dan laporan pasca akreditasi sebelum dan survei ulang. Jadi makanya Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, tolong mulai direview lagi tentang laporan pengaduan, komplain dan sebagainya. Dulu ketika awal-awal dulu pasca COVID, akreditasi kita nggak pernah, asesor tidak pernah menanyakan masalah laporan atau kegiatan-kegiatan aktivitas yang merugikan pasien pada rumah sakit. Ya, maka dari itu yang akan dievaluasi. Makanya slide terakhir, ya, penyelenggaraan akreditasi rumah sakit itu ya sama, pengajuan akreditasi, kemudian tahapan awal akreditasi melaporkan hasil. Nah, tahapan akreditasi ini memeriksa persyaratan untuk akreditasi dan penentuan jadwal akreditasi serta kesepakatan tertulis akan dilibatkan nanti. Apakah benar nanti kita tunggu hasilnya? Saya belum mengikuti perkembangan baru. Apakah Google Review-nya akan dihitung laporan pengaduan dan laporan bullying? Jadi ini nanti akan jadi salah satu prasyarat untuk lembaga akreditasi untuk melihat kondisi rumah sakit. Sehingga kalau sudah tahapan itu semua dikerjakan, nanti melaporkan hasil akreditasi dan rekomendasi, dan kemudian apakah akan diverifikasi oleh kelompok dari lembaga akreditasi, dan akhirnya Kemenkes akan mengeluarkan sertifikat akreditasi. Ini yang akan dirubah. Ini saudara-saudara yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau saya bercerita proses akreditasi, saya yakin ya semua sudah tahu prosesnya, tapi ada hal yang baru perlu kami sampaikan adalah ingat
internet kita, Google review kita, rumah sakit kita ada di sana. Kalau saudara bisa coba lihat, bentar ya. Ini ada salah satu, saya coba koreksi. Sandy Maingita. Sandy ada? Ada dokter. Oke, saya tanya Sandy di rumah sakit mana? Di RSI Anun. RSIA RSI Anun, Surabaya di daerah Manukan. Nun ya, Iya, Surabaya. Oh, bagian apa di sana? bagian kesmik sama dokter IGD. Oke, oh bagus. Kalau saya lacak rumah sakit ibu dan Iya anak dok. ya, Nur Iya Umi non Umi. Numbi. Iya. Oke, Google review-nya lumayan itu, Mhm. 4,8. Ini kan bisa diatur tuh itu sebenarnya. Ya, Iya. kan sebenarnya bisa diatur sebenarnya. Tapi coba saya lihat yang terbaru, bintangnya bintang 5 semua. Ini asli pasien apa backup? Asli pasien dokter. Jadi Oh, asli sebelum pasien. jadi Ya. sebelum KRS kan sebelum KRS, sebelum pasiennya KRS, sebelum tanda tangan dan lain-lainnya, pasien harus mengisi Google Review terlebih dahulu sambil didampingin perawat. Kalau sudah selesai, baru dokumen-dokumennya serta dokumen pemulangannya baru boleh diberikan. Oh gitu. Kalau ngasih bintang 2, langsung dikasih ruangan yang jelek gitu. Ya. Dampingi perawat ya. Jadi, kalau nggak ngasih bintang 5, awas gitu ya. Iya. Ya. Tapi lumayan, metodenya bagus ini. Bisa ditiru ini teman-teman yang lain itu. Karena karyawannya berapa? Karyawannya kurang tahu dokter berapa. Harus Kira-kira di bawah 100? 100 dokter. Di bawah 100. Ini Mm. lumayan nih. Ini berarti banyak pasiennya juga ini kalau bisa lihat. Kan saya kan Mm. bisa lihat sebenarnya kalau Mm. jumlah karyawannya 100, mengerjakan supaya karyawan bekerja sama kan paling nggak cuma naik 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu. Iya. Berarti banyak pasiennya. Nah, ini bisa ditiru ini ya. Dan sudah Iya. akreditasinya Akreditasinya belum belum. belum Ma- belum. Karena Saya baru baru kerja 1 bulan jadi belum belum ngelihat waktu diakreditasi. tapi akreditasi rumah sakit sudah Sudah. apa? Paripurna? Belum paripurna. Belum. Cuma saya lupa bentar dong. Oh, ini rumah sakit khusus ya tipe D ya. Iya tipe D. Ya. Oke, rumah sakit khusus tipe D. Tapi ya akreditasinya nggak tahu apakah masuk yang apa tuh paripurna apa belum, nanti dicek lagi. Oke, Iya belum. Iya. saya lacak lagi. Dokter Hartono. Nah ini, Dokter Hartono ada Ini dok, ada dok. dari mana? Dokter Hartono rumah sakit mana? Rumah sakit Medika Mulia Tuban dok. Rumah sakit Medika Mulia Mulia Tuban. Tuban. Oh ya, oke. Oh, rumah sakit apa, dokter? Dalam Rumah sakit tipe apa? Tipe D, tipe C, tipe C, tipe C dok. tipe C. Karyawannya Tipe C. berapa? Tipe C dok, karyawan 300. 300. Oke. Sudah berapa tahun rumah sakitnya? Rumah sakit ini sudah lama dok. Ya, sudah lama. Sudah Ya, 30 tahun dok. oke. Nah, ini cuma saya ngelihat ya, eh, yang masuk Google Review cuma 673 orang, Mbak. Kenapa itu? Dan sebulan yang lalu ada bintang 1. 4 bulan yang lalu bintang 1. Ya, sebulan yang lalu nambah ada 2 berarti. 4 bulan. Nah, ini hati-hati Pak nanti. Kalau dilihat nanti jadi masalah. Dengan karyawan 300 cuma sekian. Itu tadi metodenya Dokter Sandy tadi itu lumayan itu.
mereka suruh ngisi di depan. Dok, ini Ya, mohon maaf saya cuma melihat langsung aja di Google dok Review. itu tadi saya Hmm, ya, jika daripada untuk saya langsung tanya aja kondisi ini, siapa tahu ada yang baru teknik untuk menaikkan itu. Ternyata timnya Dr. Sandy lumayan bagus itu. Jadi, iya Dr. Sandy ya. Jadi pasien sebelum masuk ruangan sudah suruh ngisi dulu Google Review, mungkin di bawah ancaman gitu ya. Iya dokter di bawah zaman. Biar mengisi. Kalau nggak Iya, gitu nggak ada yang mau isi dokter. iya, nggak apa-apa. Tapi ada nggak sedang ngisi bintang 5 kemudian dia keluar ngasih bintang 2 gitu? Apa turun Sejauh ini nggak karena ada komplain? dokter. Oh nggak ada. Iya, Sudah ngisi langsung diblok gitu ya, nggak bisa diganti gitu ya. enggak ada. Tapi nggak apa-apa, bagus lah itu. Ya, ya itu bisa masukan buat teman-teman yang lain dengan metode ya yang dokter. sederhana itu. Hmm, rumah sakit Medica dengan kira-kira 300 karyawan cuma 673 itu kan sama dengan karyawan ditambah ditambah suami atau istrinya ngisi kan udah nutup sebenarnya. Ya kan sayang banget. Dan ada Nah, beberapa paling poin benar yang di saya pakai itu nanti kena spam dok. oh ya nanti nanti Dok, ada yang bisa ngasih saran nggak di sini supaya itu berubah jadi lebih bagus, tidak kelihatan spam. Ayo, di sini kita sama-sama saling memberikan informasi. Ya, saya tanya ini berikutnya, Pak Agus, ada nggak Pak Agus? Pak Siap, Agus Dok. Bajuri, Siap, ya. Dok. Pak Agus itu rumah sakit mana? Saya di Puskesmas, Dok. Oh, Puskesmas. Jadi nggak, Ya, iya, akreditasinya beda. Puskesmas dengan rumah sakit beda, beda lagi beda, ya. Dok. Ya, Dok. Iya, ya. Tapi poin-poin nanti cerita-cerita di sini bisa jadi parameter lah buat tambah-tambahan informasi. Dokter Yun, apa ini? Dokter Yuni Ferosita. Iya dok, Dari, saya di dari rumah sakit. puskesmas dokter, Lu puskesmas mana? di puskesmas Panarukan dok, Situ Bondo dok. Oh, sama dengan Pak Agus. Beda, Dok. Saya di Bangkalan, Dok. Oh, Bangkalan, ya. Yang dokter kira-kira tak boleh aneh. Khairul Fahri, ayo Pak Khairul Fahri. Nggih, dokter. Nih, kerja di mana? Saya di klinik, dok. Klinik. Oh, di klinik. Ya, klinik ada akreditasinya sendiri ya. Nggih. Nggih, dokter. Vertika Dores. Ya dokter, Di mana kerjanya? Rumah sakit mana? saya di Rumah Sakit Ketapang, Sampang, Madura dokter. Ketapang. Ketapang ini berarti rumah sakit negeri apa swasta? Negeri, Oh, rumah sakit negeri. RSUD, ya Oke. dokter. Sudah berapa lama kerja di situ? Rumah sakitnya, saya kebetulan 2 tahun, mau 3 tahun dokter. 2 Rumah sakitnya tahun. baru, 5 Baru ya? tahun beroperasional, ya dokter. Sudah akreditasi? Sudah dok, Lulus apa akreditasinya? paripurna. Paripurna. Oke. Kadang-kadang nanti dalam perjalanan waktu real ini kenyataan ya sebenarnya ya akan kelihatan rumah sakit swasta dan kalau rumah sakit negeri itu akan di balik layar akan di backup gitu loh dengan cara apapun harus masuk. Tapi kalau kita evaluasi nanti evaluasinya nanti dievaluasi benar bisa aja downgrade nanti. Ini kita lihat RSU Ketapang ulasannya cuma 160 loh, Mbak. Betul, jadi mulai diperhatikan ini. Iya dokter. 160. Ya, 160 saya langsung bisa cari yang 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi kadang-kadang enaknya di rumah sakit negeri itu mereka nggak akan komplain gitu loh. Jawaban masyarakat, oh ya pasti, ya begitu aja, ya mesti aja kalau rumah sakit UGD-nya sana ya begitu itu, nggak ada komplain yang ini. Tapi perlu diperhatikan lagi, rumah sakitnya Ketapang ya lumayan, tak lihat nih. Ya, ya, nanti
Google review-nya diperhatikan itu ya. Kalau memang nanti Kemenkes asesor akreditasi nanti akan merubah, ada tambahan, mulai dievaluasi lagi. Ya, 4,2 dengan 160 ulasan. Berarti dalam 5 tahun hanya 160 orang yang komen gitu loh. Yang komplain di situ kan jadi nggak rasional gitu loh. Karyawannya berapa paling? 200 paling ya? 300-an ya? 181. Tapi Ya, ditambah BUD barusan, kurang tahu jadi berapa yang terbaru, dokter. kira-kira 200 ya berarti ya. Itu Iya, kan kalau iya. dikalikan dengan keluarganya dan suami istri gitu kan berarti kan harusnya ada minimal 600 itu ya. Ya, diatur aja nanti. Ya. Temuan yang kayak gini ini kan menarik, segera merubah situasi di sana. Ya, suruh komen apa gitu. Meskipun nanti katanya spam dan sebagainya, tapi penting kondisi kayak gini. Ya. Oke, cari ya M Atabik. Ini siapa ya? M Atabik. M Atabik. Halo. siap Dok. Dari mana? Dari RSUD Ibnu Sina Gresik Dok. RSUD Ibnu Sina. Negeri apa swasta itu ya? Tapi Dok, Negeri ya. oke, Sudah lama ya itu kalau nggak salah Ibnu Sina itu ya. oke sudah lama Dok. Hmm, ya. Ya bintang 4,2, 1662 ulasan. Saya langsung cari yang terendah aja. Sebulan yang lalu bintang 1, sebulan yang lalu bintang 1, 3 minggu yang lalu bintang 1, sebulan yang lalu bintang 1, 4 bulan lalu bintang 1, sebulan lalu bintang 1. Ya, oke. Oke Dok. Ya, nah lumayan bintang 1-nya itu harus segera ditutup Pak, itu Pak. Oke, siap Dok. Kalau nilainya di bawah 3 ulasannya, kan jadi masalah itu. Oke, Nah, ini kami dapat informasi kemarin ketika komunikasi yang saya sampaikan tadi itu, ini jangan-jangan nanti akan jadi parameter ikutan nanti. Jadi saya nggak bercerita banyak tentang akreditasi, saya yakin semua sudah tahu, tapi temuan-temuan yang akan dimunculkan di proses akreditasi, Google Review ini diungkap lagi. Makanya saya sampaikan di sini. Ya, mungkin ada metodenya yang lain untuk mengupgrade itu supaya jadi lebih banyak, kan jadi lebih baik. Oke, saya cari lagi. Teresia Agus Salim, apa ya? Teresia Agus Salim. Oke, dokter. Dari rumah sakit mana? Rumah sakit Suwandi, Surabaya, dokter. RSU Suwandi. Oh, ini negeri ya? Oke, dokter. Oh, yo ini tipe B ya? Tipe B pendidikan, dokter. Wah, iya lah, ini lumayan ini. Oh, 4.900 yang main di situ. Ini kadang-kadang juga mainannya IT-nya jagoan ini. Langsung, ini saya yakin IT-nya sudah paham untuk itu. Sampai 4.000 sekian ini. Ya, lumayan bagus. 4,3 poinnya. Tapi ulasan-ulasannya, ya yang bintang 1 cuma 1. Nggak tahu mereka sebulan lalu masih ada masalah, 2 minggu lalu masalah. Iya, Ya, ya cuma baru-baru ini dikit. memang kita lagi dapat bintang 1 sih, dok. Cuman penyelesaiannya kita langsung ke rumahnya pasien, kita kita ajak, kita selesaikan lah istilahnya gitu, kita ajak Ada bicara. nggak mereka mau merubah bintang 1 jadi bintang 5? Dengan Kalau aplikasi. merubah jadi bintang 5 sih tidak ya, dokter, tapi setidaknya dia menghapus komennya, jadi istilahnya tidak, jadi bintang 1-nya jadi hilang gitu, dokter. Oh gitu, ya. Oke. Nah ini menarik ini. Ya, ada metode didatangi, dikomunikasikan yang baik, minimal kalau nggak mau ngasih bintang 5 ya komennya dihapus gitu ya. Nggih, dokter. Ya, nah. Oke. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ada metode temuan baru yang seperti itu. Oke, tambahi Rifaat, sopo ini? Rifaah Rosidah. Oke, Rifaah. Iya, dokter. Di rumah sakit mana Rifaah?
Untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, dokter. Oh, sarankan nanti bareng-bareng sama BPJS kan? Saat ini belum bekerja sama dengan BPJS, Dok. Penggantinya apa integritas gitu, Dok? Anti Oh, kalau korupsi, itu anti pungli. kalau itu enggak, kelihatannya enggak. Kalau jenengan pakai akreditasinya ditambah lagi syariah, baru arahnya ke sana. Tapi kalau masih Karena belum nasional, bekerja sama dengan ya, BPJS, Dok. Jadi anti fraudnya ya, diganti apa, Dok? anti fraudnya ya paling enggak ya masalah korupsi dan tidak, itu aja. Tapi kan aplikatifnya, instrumennya kan enggak, belum detail. Zoom. Kecuali panjenengan ikut. Salah Zoom. Dosen ini S1 saya, cek apa ledek saya. Tanyain anaknya belum. Oh iya. Ya, kecuali panjenengan ikut ini akreditasinya Mukisi atau Sirsma. Itu maka akan ada lebih detail lagi. Yes, gak usah takut Terakhir, tentang Dok. akreditasi. Ya, apalagi Terakhir, Dok. Tentang rekam medik, Dok. Kalau dulu kan 2022-2023 kan masih diizinkan untuk migrasi dari rekam medik lama ke elektronik rekam medik. Tapi di atas tahun 2025 kan harus full elektronik rekam medik, Dok. Iya. Nanti kalau kayak misalnya pengujian downtime itu gimana, Dok? Kisi-kisinya, Dok? Memang per 31 Desember kemarin kan harusnya jadi kan. Tapi kenyataannya kan juga belum total semua kan. Nah, kelihatan pemerintah juga mau menerapkan benar masih ada celah-celahnya. Tapi apa yang diminta oleh Kemenkes sampai hari ini, yang diminta kalau kita penuhi 100% pun juga kadang-kadang juga belum bisa masuk juga. Yang penting kerjakan seoptimal mungkin. Ya kita nggak usah, kalau kami berpikiran begini, kalau pemerintah mensyaratkan 100%, ya sudah ayo kita syaratkan 100%. Loh, tapi rata-rata kan masih belum 100%. Kita jangan lihat yang rata-rata, kita lihat apa yang jadi permintaan pemerintah itu aja. Nah, kalau ternyata saya yakin itu sampai tahun 2026 ini juga belum optimal juga. Tapi yang namanya target, ya kalau kita bisa ngerjakan target itu kerjakan daripada nanti bermasalah. Kalau masalahnya banyak, nanti dianulir lagi itu, akan mundur lagi. Kelihatannya akan seperti itu. Sama juga tentang peraturan BPJS. Ya Pak, ini peraturan baru, ini hasil, karena ini bicara bebas ya, jadi saya juga harus sampaikan juga isu-isu yang kami dapatkan kemarin. Jadi tentang pembagian BPJS jadi kelas madya, terus kelas apalagi utama sama kelas dasar ya. Ya. Bahkan kemarin guyonannya adalah jangan beli alat-alat dulu. Yang itu apakah mau dikerjakan sekarang apa belum, itu juga belum jelas itu. Nah, kayak poin-poinnya gini, ya. Jadi ini nanti gimana tuh, Dok, kalau klasifikasinya dasar madya utama paripurna terkait aspak itu dengan akreditasi yang baru nih gimana, Dok? Nah, maka dari itu guyon-guyon dari kemarin ketika kita kumpul-kumpul ceritanya, jangan itu bener tak? Mau diterapkan bener. Kalau mau diterapkan bener itu, ya se-Indonesia hampir rumah sakit se-Indonesia banyak rata-rata masuk ke dasar. Atau bahkan nanti tidak terverifikasi itu. Kalau mungkin di Jawa, di Surabaya masih, tapi coba masuk keluar Jawa sana. Apakah SDM-nya cukup, peralatannya cukup, dan sebagainya. Kelihatannya itu masih akan dievaluasi lagi. Ya, ini isu-isu yang tidak bertanggung jawab, karena ini ranah pendidikan, jadi saya sampaikan aja bahwa saya tidak nyebar hoax gitu. Tapi kita mulai berpandangan dengan cara pendidikan bahwa ini perlu kita waspadai. Ya, tapi saran kemarin dari beberapa teman yang ada di sana, jangan beli dulu, nanti peraturannya berubah lagi, rugi loh ya. Poinnya seperti itu. Ya makanya ini poin-poin kayak begini lumayan. Yang tadi saya sampaikan kan belum akan diaplikasikan, Google Review, komplainan dan sebagainya. Tapi kalau itu dikerjakan, nah kita harus siap. Pak Arya di rumah sakit mana, Pak? Saya rumah sakit khusus, Dok. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan Nala Usada miliknya Universitas Hangzhou. Oh begitu. Oleh belakangnya kuat ya biasanya ya kadang-kadang. Kadang-kadang affairnya di situ, tapi ya kebetulan rezekinya di situ. Gitu. Ya, itu ya. Ada lagi?
Ada lagi? Please ya, cukup ya. Yang penting tugas saya adalah menyebarkan virus-virus